Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kita akan belajar online tentang diferensial fungsi majemuk. Nah, semoga video kali ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Diferensial fungsi majemuk, kemarin kita udah membahas tentang fungsi yang sederhana. Nah, kali ini kita akan membahas diferensiasi bagi fungsi yang terdapat lebih dari satu macam variabel bebas. Ya, secara prinsip dasar tidak terdapat perbedaan antara diferensial fungsi dengan variabel bebas tunggal dan fungsi majemuk. Nah, fungsi dengan lebih dari satu variabel bebas dapat diturunkan lebih dari satu kali, sebagaimana halnya fungsi dengan satu variabel bebas. Oleh karena itu, masing-masing turunan parsial masih memiliki kemungkinan untuk dapat diturunkan kembali. Apabila suatu turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang tinggal mengandung satu macam variabel bebas, turunan berikutnya hanya ada satu macam. Akan tetapi, apabila turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang masih mengandung beberapa macam variabel bebas, turunan berikutnya masih dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa turunan parsial. Nah, untuk dapat lebih mudah memahaminya, mari kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh, terdapat fungsi Y X pangkat 3, kemudian 6Z pangkat 2, kemudian kurang 5X pangkat 2, Z 4X kali Z pangkat 2 ditambah dengan 9Z dikurang dengan 10. Nah, ini ada soal ya. Di sini ada berapa variabel? Ada satu, yaitu X, dan yang kedua adalah Z. Nah, kita akan pisahkan antara keduanya ya. Karena kalau sebelumnya itu hanya X ya, Y sama dengan X pangkat 3 plus misalnya 5X pangkat 2 ya, cuman hanya X. Nah, sekarang ada dua nih, lebih dari satu ya. Makanya disebut dengan diferensial fungsi majemuk. Nah, turunan yang pertama kita turunkan. Yang pertama adalah misalnya DY per DX. Maka turunan yang pertama adalah yang kita masukkan ke dalam DX ya, DX. Kita cari ini yang X nih ya. Nah, kalau X berarti cuma satu ya, yang ini Z berarti di sini ada X ya, 2. Kemudian di sini ada X 3 ya. Kemudian di sini, nah kalau ini kan kalau diturunkan kan jadi 0 ya, maka tidak perlu kita turunkan. Nah, baru kita masukkan yang kita turunkan. Ya, berarti 3X ya. Turunan yang pertama dari ini 3X pangkat 2. Kemudian yang ini lagi nih dikurang berapa nih, pindah ke sini nih, 10X. Nah, karena Z-nya tidak pengaruh, maka Z-nya kita tulis saja. Kemudian 4 ini ya, karena diturunkan, maka karena X di sini adalah 0, 1 ya, 1, maka 1 dikali 4, maka hasilnya adalah 4. 1 dikurang 1 adalah 0, maka di sini adalah Z pangkat 2 ya. Jadi X-nya jadi hilang. Nah, begitu juga yang nomor 2-nya, yaitu DY per DZ sama dengan, berarti yang berarti yang Z ya, yang ada Z. Berarti yang satu ada Z. Di sini ada Z, ada 2, di sini ada Z 3, dan di sini ada Z 4. Nah, kalau yang ini otomatis jadi 0. Oke. Kita masukkan 6, berarti kan pindah ke sebelah jadi 12Z dikurang, kemudian di sini pindah, enggak ya, tidak pindah berarti di sini turunannya, kalau dia turun berarti kan ini kan begini ya. Ini deh. Nah, ini kan pisah tuh. Berarti tidak pengaruh nih. Berarti di sini 5X pangkat 2, Z-nya berarti 0. Z pindah ke sebelah 1,
Z pangkat 0 yaitu 1 kurang 1 ya. Kemudian dikurang dengan di sini ada Z. Nah, maka dipindah ke depan ya. Berarti sama kayak ini ya tadi ya. Cuman karena di sini Z-nya adalah 0 ya. Kalau di sini Z-nya adalah 2, maka pindah ke depan jadi 8 X ya. Kemudian di sini adalah Z. Ditambah dengan 9 ya. Nah, jadi di sini ya, di sini kan misalnya nih, kalau di sini ya 6 dapat 12 dari 6 kali 2 ya. Kemudian di sini 2 dikurang 1. Kemudian di sini Z-nya 0 ya. Z-nya kan 1 ke depan kan, kali ke depan sini jadi 5 kan. Kemudian di sini sisa 1 dikurang 1 maka 0 ya, 0. Kemudian di sini dapat 8 dari mana? 8 dari 2 di sini. 2 dari sini kali 4 8, maka di sini 2 dikurang 1. Maka di sini juga ya, di sini adalah 1 kali 9 adalah 9. Nah, itu untuk turunan yang pertama. Nah, kemudian kita masuk ke keturunannya yang kedua. Nah, keturunan yang diturunkan kedua nih 1A misalnya ya. Untuk yang ini ya, berarti DY per DX. Untuk yang turunan keduanya, maka dia hasilnya untuk keturunan kedua ya, DY ya terhadap X, maka dia D pangkat 2 ya, turunan yang kedua ya, kali Y D X keturunan yang kedua. Nah, ini didapat dari ini nih ya, karena ini kan ada X dan Z ya. Kita turunkan lagi misalnya, berarti kita cari yang X. Berapa yang X nya? Berarti 6X 0 berarti 1 ya, dikurang dengan di sini kan kita cari X ya. Cari X berarti di sini X-nya kita hilangkan ya. Sebentar, oke. X-nya kita hilangkan berarti X-nya di sini kan 1 dikali 10, maka hasilnya adalah 10, maka tetap 10. Kemudian di sini ada 0 berarti ya. Berarti tinggal Z. Nah, di sini tidak ada X nih. Ya sudah ya, tidak perlu kita tulis. Nah, kemudian 1B nih, karena di sini kan ada X dan Z ya, maka dia ada 2. Berarti DY per DX ini terhadap Z. Nah, ya. Kemudian DY ini keturunan keduanya. Nah, dikali DY. DZ ya, bukan DY ya, DZ. Maka kita cari deh yang Z-nya. Nih, kita cari yang Z-nya. Berarti yang di sini ada Z, di sini ada Z. Ya. Berarti di sini kalau 1 dikali 10, maka hasilnya adalah minus 10X. Kemudian di sini ada 8Z. Oke, ya. Ini paham ya. Dapatnya dari mana? Jadi ini A2 adalah dapat dari nomor 1 ini. Nah, kemudian yang ini gimana nih? Ini kan ada juga nih. Nah, coba ya. Karena di sini juga ada dua variabel. Bentar nih, repot ya. 2 variabel, maka dia 2A kita masukkan ya. DY per DX per DZ ya, karena kita mencari Z ya, di awalnya adalah Z. DZ maka terhadap X. Nah, ya, maka dia D2 D pangkat 2 Y per DX per DZ ya, karena kita Z maka per DX. Nah, kemudian hasilnya adalah nih, lihat nih, kita cari yang Z. Berapa hasil yang Z? Kita dulu ya. Karena biar untuk sama ya, biar untuk sama ke DX ya, kita masukkan yang ke X-nya dulu, kita cari ke X-nya dulu. Karena terhadap X ya, terhadap X, maka kita cari
apa namanya, yang X dulu. Yang X-nya adalah 1, 2 ya. Berarti minus 10 X. Yang ini adalah min 8 Z. Nah, yang keduanya masukkan lagi 2B dY per dz terhadap Z. Nah, tadi X, sekarang Z. Berarti kita cari yang Z. D pangkat 2 dikali Y per dz pangkat 2. Maka hasilnya adalah, kita cari itu Z, berarti kan 12 ya. 12, maka kemudian di sini ada kita Z ya, 12, berarti kan Z-nya 0. Di sini Z-nya juga 0, jadi min 8X. Nah, itu dia ya. Nah, kalau dilihat dari turunan yang pertama ya, dia kan menurunkan yang kedua nih. Nah, ternyata dari turunan yang kedua atau turunan parsial yang kedua ini ternyata bisa diturunkan kembali. Karena apa? Karena lihat nih, ada 2 masih nih variabelnya. 6X dikurang 10Z. Berarti dia variabelnya ada 2, lebih dari 1. Nah, maka kita akan turunkan kembali. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu DY, turunan pertama dari nomor 1 ya, yang turunannya pertama, yaitu terhadap X ya. Berarti kita tulis 1, biar rapi, 1A turunan yang pertama ya, D pangkat 2 Y per D X pangkat 2, berarti terhadap mana nih? Berarti kita mau cari yang mana dulu nih? Terhadap X, biar berurutan. X berarti D pangkat 3 Y dikali Y D X pangkat 3, atau keturunannya turunan ketiga gitu ya. Nah, di sini kita lihat, kita mau cari yang X, berarti cuman X, berarti 6X. Kalau dari 6X, maka turunannya adalah 6. Kemudian masuk kita ke yang Z, berarti 1A titik 2, maka D pangkat 2Y ini DX DZ ya, betul enggak nih? Bukan ya, berarti DX ya, ini betul sama ini ya. DX, saya tulis ulang, D turunannya D2, D pangkat 2Y, D ini ya, sama X pangkat 2. Nah, terhadap tadi adalah X, sekarang Z. Maka baru kita tulis nih, D pangkat 3Y per DX kali DZ sama dengan nih min 10. Nah, ini udah dapat nih satu nih. Ini kan udah jadi 1 nih ya, tidak jadi 2 apa namanya, variabelnya udah 1, udah nggak ada lagi dah. Nah, kemudian kita masuk yang ke B misalnya ya, yang ke B sama-sama ya, biar kawan paham, silakan ikuti. B1 berarti D mana D2 Y per ini DX per DZ ya. Ini kan tadi kan ini ya, ini yang ini. Ini yang ini 2, kemudian ini kita turunkan lagi nih. Sama nanti bawahnya ya, terhadap X. Maka dia mana dia? Terhadap X. Berarti ini D3 Y per DX pangkat 2. Di sini pangkat 2 seharusnya. Pangkat 2 nih ya. Pangkat 2 karena yang turun kedua. Ini kan 1, berarti ini kedua ya. Paham ya?
Karena ini kan satu nih, baru satu. Nah ini yang turunan yang keduanya nih, dikali dengan DZ. Nah berapa kita lihat lah nih. Berarti X nya min 10. Berarti kalau yang Z kan min 10 dikali Z, berarti dia tinggal min 10. Begitu juga yang B. Nah ya, kedua D pangkat 2Y per DX pangkat DZ terhadap Z, maka D pangkat 3Y per DX. Nah sekarang tinggal dibalik, DZ nya yang pangkat 2 ya, turunan yang kedua. Berapa nih? Kita lihat nih, min 8. Nah ini udah dapat nih yang satu nih. Berarti dari sini ya, dari yang satu nih keturunan yang pertama nih, kemudian ini turunan yang kedua ya, menghasilkan 2, kemudian diturunkan lagi menghasilkan 2 lagi. Oh ya, nak beranak dia. Nah kemudian yang ini juga nih. Nah coba kita masukkan yang ini satu ya, mudah-mudahan cukup enggak ya, nggak cukup nih sebelah ya, biar rapi. Maka dia 2A titik 1. Nah kawan-kawan bisa lihat di ini, di mana, di catatan kawan-kawan ya, 2A titik 1 D 2Y D pangkat 2 kali Y DX per DZ terhadap X yang pertama ya, terhadap X. Kemudian D pangkat 3 kali Y per DZ, kemudian D pangkat 2. Kemudian hasilnya adalah, kita lihat, kita mau cari X, maka X nya adalah min 10, kemudian Z nya adalah min 8 ya. Cuman kita harus tulis ini ya, min 10. Kemudian 2A pangkat 2 ya, kemudian D pangkat 2Y DZ DX terhadap Z. Nah sekarang D pangkat 3Y per DZ pangkat 2 dikali DX sama dengan min 8. Nah kemudian yang berikutnya adalah ini. Yang ini hanya ada X, nggak ada Z. Gimana nih? Yuk masukin 2B 1 yaitu D pangkat 2Y sama per D Z pangkat 2 terhadap X, maka D pangkat 3Y per DZ pangkat 2 DX sama dengan, tadi adalah jawabannya adalah min 8. Kemudian 2B kali 2 yang kedua D pangkat 2Y per D Z pangkat 2 terhadap Z. Nah D pangkat 3 kali Y per D, berarti nggak ada X nya ya, maka DZ ya pangkat 3. Coba lihat ya. Oke, kita koreksi sebentar. Berarti jawabannya adalah karena tidak ada Z nya, maka hasilnya adalah, atau kita ambil yang ini ya, maka hasilnya adalah 0. Nah sekarang turunan-turunan yang ketiga ini, atau turunan-turunan parsial yang ketiga ini
tidak dapat lagi diturunkan secara parsial karena masing-masing hanya mengandung konstanta. Seperti itu ya. Jadi kan hasilnya tetap 0 jadinya. Baik, ini adalah contoh dari diferensial fungsi majmuk. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.